Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Nah, sebelumnya pasti kalian tahu banget apa yang sedang merajalela sekarang. Ya, yang sedang merasakan sekarang adalah virus corona. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga virusnya cepetan hilang, cepetan limpas sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa itu virus corona? Apa sih virus corona? Penyebabnya? Asal-usulnya? Terus bentuknya? Ciri-cirinya? Atau cara pencegahannya gimana? Jadi, penyakit coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan virus baru yang belum teridentifikasi pada manusia. Virus ini diketahui muncul di pasar hewan dan makan laut di Wuhan, negara Cina. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Dan orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan sang pedagang dari pasar itu. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia. Selanjutnya dari manusia ke manusia. Seperti apa sih bentuk dari virus corona? Ini adalah contoh bentuk dari virus corona tersebut. Nah, COVID-19 ini memiliki gejala-gejala ringan seperti sakit tenggorokan, batuk, flu, demam, ataupun bisa juga sesak nafas. Dalam kasus yang lebih langka, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Orang-orang berusia lanjut dan orang-orang yang memiliki gangguan medis lainnya seperti asma, diabetes, atau penyakit jantung lebih rentan untuk mengalami gejala yang parah. Gimana sih cara kita bisa mencegah dari penularan COVID-19? Memang di Indonesia belum ada vaksin buat penyembuhan ataupun pencegahan penyakit coronavirus ini. Tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita semua buat mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, membersihkan tangan secara rutin dengan cairan pencuci tangan berbahan alkohol atau sabun dan cair. Seperti yang sudah dicontohkan kan? Caranya seperti ini. Punggung, telapak tangan, kuku-kuku, jari-jarinya, jempol, pergelangan tangan. Yang kedua, menutup hidung dan mulut dengan tisu atau siku yang ditekuk di saat batuk dan bersin. Jadi misalkan kalau kita lagi batuk ataupun kita lagi flu, jangan sekali-kali kita pakai misalnya gini. Nah, itu tidak baik. Yang baik kita pakai dengan lengan bagian dalam seperti ini. Karena kalau kita batuk terus pakai tangan, terus tangan kita megang benda dan misalkan kita mengidap dan benda itu dipegang lagi oleh orang lain, otomatis kan si virusnya tuh akan menular. Seperti itu dalam batuk maupun bersin, flu juga. Yang ketiga, menghindari kontak jarak dekat. Ini yang disebut dengan social distancing. Jadi misalkan kita tuh keluar. Oh ya, jadi sekarang tuh kan harus stay at home di rumah selama kurang lebih 14 hari. Nah, kurang lebih 14 hari kita tuh harus diam di rumah, gak boleh keluar-keluar. Tapi ya mungkin untuk para pekerja yang masih ada pekerjaan di luar, mungkin pasti akan memaksakan untuk pergi keluar. Nah, jangan lupa social distancing ya. Kalian harus menjaga jarak selama 1 meter dari orang-orang yang mungkin memiliki gejala-gejala yang sudah seperti tadi batuk, flu, kayak seperti itu. Nah, kalian tuh harus menjaga jarak kurang lebih 1 meter atau 3 kaki. Jadi seperti itu. Itu merupakan pencegahan sederhana, secara sederhana. Jangan lupa tuh makan makanan yang sehat, sayur, buah, susu, kacang-kacangan, dan juga makan makanan yang mungkin dianjurkan untuk pencegahan penyakit ini.
Jangan lupa kalian juga rajin olahraga. Kalau gak bisa di luar ya di dalam rumah aja. Misalkan contoh cuma push up seperti itu, ataupun ya squat jump kayak gitu. Jangan lupa juga kalian tuh harus minum air putih yang banyak. Dan juga kalau bisa kalian tuh berjemur setiap pagi, karena itu akan menyehatkan lebih tubuh dan insya Allah juga bisa menjadi pencegah untuk COVID-19. Self care. Jika Anda memiliki gejala, maka beristirahatlah Anda di rumah hingga Anda pulih. Anda dapat menghilangkan gejala tersebut jika beristirahat dan tidur teratur, menjaga suhu tubuh tetap hangat, meminum banyak cairan, air putih, air mineral, itu tuh penting banget. Kita kan juga sudah dianjurkan untuk meminum air mineral itu sebanyak 8 gelas atau dalam satu hari. Tapi mungkin sekarang banyakin aja minum air putihnya ya, karena sangat dibutuhkan juga untuk kesehatan. Menggunakan pelembab ruangan atau mandi dengan air hangat untuk membantu meringankan sakit tenggorokan dan batuk. Medical treatment. Jika Anda mengalami demam, batuk, flu, beristirahatlah di rumah hingga Anda pulih, dan setidaknya selama 14 hari agar Anda menjaga tubuh Anda tetap sehat. Kenapa sih harus 14 hari? Lama banget 14 hari. 2 minggu dong kalau gitu. Terus sekolah, kerja gimana? Jadi masa inkubasi corona paling pendek itu berlangsung selama 2-3 hari. Sedangkan paling lama mungkin 10 hingga 12 hari. Namun, melihat perilaku virus corona pada penyakit lainnya, para ahli mengatakan bahwa masa inkubasi tersebut dapat mencapai waktu 14 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk virus untuk menampakkan gejala-gejala awal masa tersebut. Virus corona masih bisa menular ke orang lain sehingga cukup sulit untuk mendeteksinya. Jadi buat kalian semua yang gak mau ketularan, stay at home. Di rumah aja, jangan kemana-mana, jangan keluyuran, jangan ngumpul-ngumpul bareng temen. Terus kalau gak ada kepentingan mendingan di rumah aja. Kerjain tugas di rumah, belajar di rumah. Sekolah diliburin juga kan, bukan buat liburan, bukan buat nongkrong-nongkrong, nongki-nongki. Sekolah diliburin juga karena untuk mencegah penularan, yaitu ya bisa disebut juga masa-masa inkubasi. Tapi kenapa kok katanya 14 hari, tapi ini kok diperpanjang? Ya mungkin karena melihat keadaan yang sudah agak memburuk dan juga peningkatan yang terkena dan yang meninggal lebih banyak, jadi ya mungkin diperpanjang. Pokoknya stay at home, di rumah aja ya. Terima kasih. Itu mungkin materi teori tentang virus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.